Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nur Andini dari Prodi PGSD dengan nomor NIM 23140210. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Robiatul Munajat, SPD MPD. Di sini saya akan sedikit menerangkan penjelasan mengenai tujuan dan isi dari sebuah cerita fabel yang telah saya buat sebelumnya, yaitu tentang kura-kura, rubah, dan juga puncak bukit. Cerita ini saya buat dari hasil cerita yang sebelumnya sudah saya baca, yang berjudul Si Kelinci dan Kura-kura. Dari cerita sebelumnya, saya telah mencoba membuat konsep ATM, yaitu amati, tiru, juga modifikasi, sehingga menjadi cerita yang sekarang telah saya buat. Kenapa saya memilih cerita ini? Karena menurut saya cerita ini cukup menarik untuk diimplementasikan kepada anak sekolah dasar. Kenapa? Karena cerita ini mempunyai tujuan dan makna agar bisa membangun karakteristik anak dalam belajar melalui media baca. Buku ini tentunya diajukan untuk siswa sekolah dasar, khususnya untuk kelas 3. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga cerita ini dibaca oleh kalangan atas seperti kelas 4 sampai dengan kelas 6. Makna dari cerita yang saya buat adalah mengajarkan anak agar tidak memiliki sifat sombong, serta bagaimana cara menghargai pandangan orang lain, dan juga memberi pemahaman bahwa setiap orang memiliki cara pandang sendiri. Jangan sampai meremehkan kemampuan orang lain. Kelebihan dari cerita yang saya buat yaitu yang pertama, cerita yang dilengkapi dengan gambar sehingga tidak membuat anak monoton dalam membaca dan tidak cepat bosan tentunya. Yang kedua, yaitu ada pesan moral yang sangat jelas karena cerita ini mengajarkan anak tentang pentingnya sebuah ketekunan, kesabaran, dan menghargai pandangan orang lain. Ini bisa menjadi nilai-nilai yang cukup relevan untuk pembentukan karakter anak. Yang ketiga, yaitu ada bahasa yang sederhana dan pastinya mudah dipahami oleh siswa. Ada kelebihan, tentunya akan selalu ada juga kekurangan. Nah, kekurangan dari cerita ini yaitu yang pertama, penyelesaian suatu konflik terlalu sederhana sehingga membuat cerita kurang menantang bagi anak. Yang kedua, yaitu kurangnya interaksi aktif. Cerita ini hanya berbentuk naratif saja. Yang ketiga, yaitu tokoh yang terbatas. Cerita ini cocok digunakan di kalangan sekolah dasar, terutama dalam pembelajaran yang melibatkan pendidikan karakter dengan beberapa penyesuaian untuk lebih meningkatkan interaksi dan variasi nilai yang diajarkan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.